Shalom. Come with me. Yes. Come with me. Yes, yes. Come with me. Yes, yes, yes. Dia mengenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dan kekayaanmu sudah menyertai di hadapanmu. Kita bergema bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan mendengar. Bila tempat yang benar, Tuhan Yesus berikan, dan Tuhan kita menyembah, dengan yang baru di Tuhan. Haleluya, ku bertobat. Haleluya, ku bertobat. Haleluya, ku bersorak. Begitu kehendakmu, nyatakan janjiku Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah yang tidak dikenal. Nah, kalimatnya itu paradoks ya. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Ya. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Bahasa Inggrisnya to know
An unknown God. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Nah, pertanyaannya, siapa Allah yang tidak dikenal? Siapa yang tidak mengenal Allah yang tidak dikenal itu? Mengapa kita harus mengenal Allah yang benar? Itu teknik homiletik itu begitu. Judul nanti diambil dari kalimat yang tadi saya ngomong itu. Jadi kalimat saya itu bukan kalimat dari saya pribadi. Saya baca, saya kasih kalimat itu jadi judul. Kemudian pertanyaan utama, siapa Allah yang tidak dikenal itu? Kemudian mengapa kita harus mengenal Allah yang benar? Makanya kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan, itu ketika di bumi. Begitu saudara. Ini sangat beribadah, tapi salah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga, perhatikan, sebuah mesbah, altar, dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. To unknown God. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus menggunakan kalimat kepada Allah yang tidak dikenal itu sebagai bahan untuk dia menyampaikan Injil. Siapa Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, orang Yunani, yang Paulus sembah, yang Paulus beritakan? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ayatnya di mana? Di Alkitab, udah pasti nggak salah. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Paulus mengutip, luar biasa. Dia menjelaskan Allah yang kamu tidak kenal itu sesungguhnya Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Ketika menciptakan langit dan bumi, dia hanya berkata, jadilah terang, maka jadi kun fayakun. Artinya, dengan berkata jadilah, maka jadi, saudara. Makanya kita mesti mengenal Allah sebagai pencipta. Allah sebagai kreator, katakan kreator. Kita harus mengenal Allah yang sebagai pencipta. The creator, the initiator. Dia menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan manusia. Saudara, ini ciptaan Tuhan, amin. Jadi kita harus mengenal Allah Elohim Yahweh itu sebagai pencipta, kreator. Dari ciptaannya ini kita bisa mengenal penciptanya. Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk manusia. Dia nggak diam di kuil-kuil, dia diam di sorga, amin. Makanya Yesus mengatakan doa Bapa kami yang di sorga. Tapi kan Tuhan ada di mana-mana, rohnya ada di mana-mana, termasuk di sini. Tetapi Allah Bapa selamanya di sorga. Manusia yang pertama kali bangkit dari kematian, siapa namanya? Yesus. Nah, kita yang percaya kepadanya terhisap orang yang dibangkitkan juga. Karena dia yang sulung dari antara banyak saudara. Saudara ini adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Yang nanti juga akan dibangkitkan. Makanya hanya orang yang seperti Kristus yang nanti akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Dan dia, Allah Bapa yang membangkitkan Yesus. Itu yang kita sembah, amin. Dari antara orang mati. Nah, soal kebangkitan, itu berita utama. Setelah Yesus naik ke surga, itu berita utamanya kebangkitan. Jadi Injil tidak pernah sia-sia, amin. Katanya sia-sia, tidak. Kita ini diciptakan originally, awalnya harus segambar serupa dengan dia. Tetapi Adam jatuh dalam dosa. Nah, yang bisa mengembalikan supaya kita segambar serupa dengan Allah, itu hanya Yesus sebagai yang sulung. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 itu yang sulung itu Yesus. Amin, saudara sekalian. Bukan yang sulung dia ciptaan. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu selamanya tidak kelihatan, namanya roh. Allah yang menjadi manusia. Yang bisa diraba, bisa dilihat. Pada mulanya ada firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Yang oleh murid Yesus terkasih yang namanya Yohanes, dia tulis 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini yang kita harus kenal. 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman yang hidup itu siapa? Yang bisa diraba? Yesus. Terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas. Kristus telah hidup ketika dunia ini mulai ada. Namun saya sendiri telah melihat dia dengan mata kepala sendiri. Dan menjamahnya dengan tangan saya sendiri. Dia adalah firman yang hidup. Yesus tuh. Kita bersyukur mengenal Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Elohim Yahweh, perjanjian lama. Siapa yang Allah yang benar? Yesus, ayat terakhir. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Makanya mengenal dia, Yohanes 17 ayat 3, itu sama dengan hidup kekal. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.